Siap, Mazin, Mazin, rekan-rekan. Selamat siang semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di presentasi kelompok kami, yaitu kelompok 1 mengenai analisis penyebab kalimat menjadi tidak efektif dalam skripsi transforming STMKG. Sebelum itu, saya mengizin untuk mengambil alih karena saya selaku PJ dan juga moderator di sini. Saya akan membawa kita semua ke presentasi kelompok kami. Sebelum itu kami kelompok 1 akan memperkenalkan diri dengan diwakili oleh saya sendiri. Di kelompok 1 terdapat anggota kelompok yaitu Adrian Francisco Maskim, terus dan ada Abdul Rafi Satya Magriza, Aurelia Ira Stevi Manabung, Kristi Anastasia Tenu, Yoso Gondimben Aditya Simanulang, saya sendiri selaku PJ dan moderator Gabriela Lus Abraham, dan juga Hanifatu Fitriana Ramadhani. Untuk itu pada siang hari ini kami membahas tentang analisis penyebab kalimat tidak efektif dalam skripsi Taruna Taruni STMKG. Untuk itu bab 1 akan diwakilkan oleh rekan saya, Abdul Rafi Satya Magriza. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Mohon pembina, mohon izin rekan-rekan, mohon izin untuk mempresentasikan bab 1 yaitu pendahuluan. Lanjut. Yang pertama ada latar belakang. Di sini membahas tentang pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Agam tahun 2009, karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang membahas suatu masalah yang di dalam bahasanya dilakukan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, dan pengumpulan data yang didapat dari suatu penelitian, baik penelitian lapangan, tes laboratorium, ataupun kajian pustaka. Selain itu, kalimat-kalimat yang digunakan harus jelas dan tegas, serta kata-kata atau istilah yang baru atau asing harus dijelaskan dengan keterangan yang tepat dan jelas. Kemudian pada dasarnya, penyusunan karya tulis ilmiah ini harus berlandaskan pada ciri-ciri keilmiahan suatu karya. Menurut Syahriyandi tahun 2019, menyebutkan bahwa terdapat beberapa ciri keilmiahan dalam karya tulis ilmiah, yaitu yang pertama, isi kajiannya membahas pengetahuan ilmiah atau bukan imajinasi, kemudian menggunakan metode dan cara berpikir ilmiah. Yang ketiga, format penulisan mengikuti sistematika yang sudah ditetapkan, tergantung pada instansi tertentu. Kemudian menggunakan bahasa ilmiah yaitu lugas, logis, efisien, efektif, dan menarik. Kemudian penggunaan bahasa ilmiah dalam karya tulis skripsi merupakan salah satu ciri keilmiahan yang harus diterapkan. Bahasa ilmiah meliputi ejaan, pilihan kata atau diksi yang tepat, dan penggunaan kalimat yang efektif. Kunjana dalam Zulmazila tahun 2018 menyatakan bahwa kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan dan pikiran pada diri pendengar atau pembaca sehingga dapat menerima gagasan penulis secara utuh. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi haruslah menggunakan kalimat efektif supaya tidak terjadinya kesalahan penafsiran atau penalaran. Kemudian, karya ilmiah itu berisi gagasan-gagasan yang hendak disampaikan penulis kepada pembaca. Gagasan-gagasan tersebut ini harus sampai kepada pembaca secara tepat. Pendapat yang dikemukakan dalam skripsi harus didukung oleh data dan fakta, baik berdasarkan penelitian langsung maupun penelitian tidak langsung. Hasil penelitian itu disampaikan melalui media bahasa yang dalam penyampaian tujuannya diharapkan tidak terjadi kesalahan tafsir. Kemudian, menurut Listika tahun 2019, kalimat efektif adalah kalimat yang secara tepat dapat mewakili ide pembicara atau penulis yang sanggup menimbulkan ide yang sama tepatnya dengan
pikiran pembaca atau pendengar. Berdasarkan pemaparan tersebut, peneliti merasa perlu untuk meneliti bentuk keefektifan dalam kalimat skripsi mahasiswa. Hal ini bermanfaat dalam menjelaskan kesalahan berbahasa pada penggunaan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif dalam paragraf. Kesalahan tersebut bisa berakibat besar karena pembacaan pada kalimat yang salah akan berimplikasi pada kesalahan pemahaman pula. Selain itu, kesalahan tersebut akan merusak penelitian yang menempati peran penting dalam karya ilmiah tersebut. Penjelasan tadi yang telah didapatkan sebelumnya dapat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun materi pembelajaran bahasa Indonesia. Hal ini untuk menjadikan pembelajaran bahasa Indonesia tepat sasaran dan sesuai kebutuhan bagi penyusunan skripsi. Kemudian untuk fokus pada penelitian ini yaitu analisis penyebab kalimat menjadi tidak efektif dalam skripsi Taruna-Taruni STMKG. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana penggunaan kalimat efektif pada penulisan skripsi Taruna STMKG. Yang kedua ada bagaimana penyebab kalimat efektif menjadi kalimat tidak efektif pada penulisan skripsi Taruna STMKG. Yang ketiga ada bagaimana pengaruh kalimat efektif menjadi kalimat tidak efektif dalam penulisan skripsi Taruna STMKG. Kemudian ada batasan masalah. Yang pertama ada analisis yang dilakukan menggunakan dua skripsi dari Taruna STMKG, yaitu yang berjudul Analisis Perubahan Kolom Stres Spasial Berdasarkan Model Caesar Terbatas yang disusun oleh Kevin Hanyu Clinton Wooler pada tahun 2020 dan pengaruh kasaran Manning terhadap pemodelan inundasi di Cilacap yang disusun oleh Muhammad Mahfud Muqaddas. Yang kedua ada analisis ditinjau dari kalimat efektif dan kalimat tidak efektif pada penulisan skripsi Taruna STMKG. Dan yang ketiga ada analisis pada bab 1 hingga bab 5 skripsi Taruna STMKG. Kemudian di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengetahui penggunaan kalimat efektif pada penulisan skripsi Taruna STMKG. Dan yang kedua ada mengetahui penyebab kalimat efektif menjadi kalimat tidak efektif pada penulisan skripsi Taruna STMKG. Yang ketiga mengetahui pengaruh kalimat efektif menjadi kalimat tidak efektif dalam penulisan skripsi Taruna STMKG. Manfaat dari penelitian ini yaitu penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang pentingnya kalimat efektif dalam sebuah skripsi dan mempermudah dalam penyusunan sebuah skripsi. Kemudian yang terakhir pada bab 1 dapat sistematika penulisan. Bab 1 berisi pendahuluan, yaitu pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Kemudian bab 2 ada landasan teori. Di sini menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berkaitan dengan judul, landasan teori yang berisi tentang teori dasar penelitian dan metodologi penelitian. Dan yang ketiga ada metode penelitian. Itu pada bagian ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, prosedur penelitian, dan diagram alir penelitian secara sistematis. Dan keempat ada hasil dan pembahasan, yaitu menjelaskan tentang hasil analisis dan pembahasan dari data penelitian yang telah diolah. Dan bab 5 ada penutup, berisikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan serta saran maupun masukan bagi penelitian selanjutnya. Sekian dari presentasi bab 1. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, terima kasih Akhdan setelah menjelaskan bab 1. Kelompok 2 ada yang ditanyakan? Siap, mohon izin pembina, mohon izin bertanya. Sebelumnya mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan, mohon izin bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya terkait mengenai rumusan masalah yang dirumuskan oleh kelompok 2. Jika kita tinjau dari
Satu kali. Kelompok satu. Kelompok 1. Siap, mohon maaf salah pembina. Jika kita tinjau dari judul yang telah digagas oleh kelompok 1, yakni analisis penyebab, maka saya bisa menyimpulkan bahwa yang kalian bahas itu adalah terkait mengenai faktor-faktor penyebab dari suatu variabel terhadap suatu variabel. Kemudian saya menemukan di rumusan masalah ada penyebab dan pengaruh. Pertanyaan saya, kenapa di bagian rumusan masalahnya itu ada pengaruh, sedangkan penyebab dan pengaruh itu adalah dua hal yang pembahasannya berbeda gitu. Apakah di rumusan masalah itu kalian ingin mengembangkan dari judul kalian atau bagaimana? Siap, terima kasih. Ya, ada lagi selain ST? Kelompok 2 ada lagi yang ditanyakan? Mohon izin pembina. Baik. Silakan Ani. Izin bertanya mengenai sistematika dari kelompok 2 ini. Untuk sebelumnya, apakah ada yang pernah membahas mengenai masalah yang diangkat oleh kelompok 1? Lalu apakah ada kriteria skripsi yang dianalisis tadi? Karena kan tadi yang dianalisis ada 2 skripsi. Apakah ada kriteria tertentu untuk menganalisis skripsi tersebut? Siap, terima kasih. Ya, cukup 2 saja ya. Mau langsung dijawab apa saya yang bertanya? Izin Kelompok. pembina, izin untuk mendiskusikan jawaban sebentar. Oh, baik. Berarti saya tahan dulu berarti ya pertanyaan ya. Biar jawab pertanyaan 2 tadi dulu ya, dari Hani dan Hanifatul gitu ya. Siap. Baik, oke, ditunggu. Terima kasih. Kalau kelompok 1 ada yang dibahas lagi nanti boleh ya. Kelompok 1, kelompok 2 maksudnya. Kalau ada yang ditanyakan lagi nanti menyusul boleh. Izin pembina untuk menjawab pertanyaan dari Hani. Jadi pertanyaannya, apakah ada penelitian sebelumnya yang membahas mengenai masalah tersebut? Dan apakah ada kriteria dari skripsi yang dianalisis? Jika dilihat, apakah ada penelitian sebelumnya membahas mengenai masalah yang kami angkat ini? Mungkin ada, tetapi selama kami mengerjakan karya tulis ilmiah ini,
kami belum menemukan sumber-sumber kami menemukan beberapa sumber-sumber referensi karya ilmiah yang lain yang membahas mengenai kalimat efektif dan juga kalimat tidak efektif. Di mana di dalam sumber tersebut mengangkat apa itu ciri-ciri kalimat efektif dan juga banyak membahas tentang penggunaan kalimat efektif dalam suatu paragraf. Dan pertanyaan yang kedua, apakah ada kriteria dari skripsi yang dianalisis? Untuk kami sendiri, menurut kami tidak ada kriteria skripsi yang harus dianalisis karena dalam sebuah skripsi pasti menggunakan bermacam-macam paragraf dan juga bermacam-macam kalimat. Maka dari itu pasti ada di dalam suatu karya ilmiah atau suatu skripsi tersebut yang menggunakan kalimat efektif dan juga kalimat tidak efektif. Siap, terima kasih. Ya, bagaimana Esti dan Hani? Jawaban Gabriel. Mohon izin pembina, jawaban dari Gabriel itu merupakan jawaban dari pertanyaan Hani, pembina. Siap, mohon izin pembina, sudah terpuaskan pembina. Oke, baik. Jawaban Esti berarti yang belum, Gabriel. Mohon izin pembina. Ya, silakan Ahdan. Izin bina, dan izin menjawab untuk pertanyaan dari rekan SD, yaitu jika ditinjau dari rumusan masalah terdapat dua bahasan yang berbeda, yaitu penyebab dan pengaruh. Setelah berdiskusi dengan kelompok ini, karena di dalam deskripsi tersebut terdapat dua rumusan, yaitu penyebab, kami berpikiran karena terdapat unsur sebab akibat, yaitu ada penyebab dan ada pengaruhnya. Dan untuk pembahasan dari skripsi ini berbeda dari pembahasan penelitian yang lain, karena terdapat pada dasarnya untuk menemukan unsur metode baru atau penelitian baru agar tidak sama dengan penelitian yang lain. Oleh karena itu, kami mendapatkan rumusan masalah 3 tadi, dan 2 diantaranya yaitu penyebab dan pengaruh terhadap kalimat efektif. Siap, terima kasih. Ya, bagaimana Esti? Terima kasih pembina, sudah dijawab pembina. Oke, terima kasih Ahdan dan Gabriel yang telah menjawab. Sebenarnya sih saya tambahkan ya jawaban Ahdan dan pertanyaan Esti. Yang kamu buat ini, Ahdan dan kawan-kawan, itu sebenarnya tanda tanya bagi kami sebagai pembaca ya. Karena judulnya Anda tidak ada kata pengaruh. Judulnya tidak ada pengaruh, tapi Anda membahasnya judulnya analisis, sedangkan di rumusan masalah pakai pengaruh. Itu yang kami tanda tanya, tidak konsisten atau tidak tepat. Ya. Rata-rata kalau Anda lihat dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi, coba deh cek kalau Esti sudah main, kan udah datang nih ke perpus kan, artinya sudah masuk kampus kan. Ya kan, Esti udah ada di kampus kan, artinya sudah ada di Jakarta kan, Tangerang gitu kan, benar gak? Siap, benar pembina. Ahdan, Gabriel, dan Esti dan kawan-kawan boleh cek ke perpus, dibedah, artinya dibedah itu dilihat
di generalisasikan, rata-rata kalau judulnya pengaruh pasti rumusannya pengaruh. Tapi kalau judulnya analisis, pasti rumusan analisis. Tidak mungkin pakai pengaruh. Itu logikanya. Dan makanya tolong hati-hati dalam nanti menulis penelitian. Kalau memang ini kalimat yang kamu buat dan adalah kalimat murni Anda, tidak kopas dari sumber orang gitu ya, ya wajar gitu kan, karena Anda belum lihat gitu kan, artinya belum lihat skripsi kakak kelas, wajar, saya maklumi. Tapi kalau Anda ngelihat sumbernya punya orang, ternyata di kopas gitu ya, itu Anda memang tidak di cross check. Nah, seharusnya di cross check, artinya di cross check, dilihat kebenarannya. Dalam menulis karya ilmiah itu bukan sembarangan menulis. Itu yang tolong nanti pesan Pak Ijar ini yang pertama, karena jawaban tadi kurang memuaskan menurut saya. Makanya Pak Ijar tambahin gitu ya. Makanya nanti Ahdan dan Gabriel yang setelah saya tambahkan referensi sekarang, nanti pada saat buat video after before, setelah Anda cek di perpus, oh bener ada ya, arti bener ada. Judulnya pengaruh berarti rumusnya pengaruh. Judul analisis berarti bagaimana analisis, nah gitu misalnya. Bagaimana analisis A dengan B, misalnya begitu. Bagaimana atau apakah ada pengaruh, nah itu gitu, biasanya begitu. Ya, kalimat-kalimat itu pasti berhubungan dengan judul. Nah, tidak mungkin berbeda dengan judul. Nah, itu sekilas buat Ahdan. Paham ya Gabriel, Ahdan dan kawan-kawan? Jadi tolong di cross check lagi nanti di skripsi kakak kelas atau di sumber lain gitu ya, di jurnal atau dan lain-lain. Paham Gabriel? Siap, paham. Jadi Ahdan yang tadi menjelaskan bab 1, saya minta tolong dengan sangat, karena ini videonya diedit, jadi jangan sampai nanti menyalahgunakan, arti menyalahgunakan tidak tepat. Itu yang saya khawatirkan. Lalu yang kedua, itu kan saya tambahkan jawaban ya Gabriel, bukan bertanya ya. Jadi saya tambahkan referensi. Lalu yang kedua, tadi saya memang melihat sesuai jawab pertanyaan Hana gitu kan. Hani atau Hana, mohon maaf kalau salah. Anda tadi saya baca di dalam rumusan itu, setelah itu adalah tujuan, itu ada kata bab 1 sampai bab 5 dari 2 skripsi, betul ya? Benar gak? Ya, betul. Oke. Berarti kan dahsyat nih Ahdan. Arti dahsyat ekstra. Karena semua bab 2 skripsi, semua bab 2 skripsi kamu bedah. Artinya bedah dianalisis. Apakah selesai semua 2 skripsi itu? Mas ini izin menjawab. Untuk analisis skripsi sendiri, saya dan kelompok sudah berdiskusi dan saya sudah bertanya di grup. Untuk pembahasan saya bertanya apakah dianalisis dari beberapa sampai berapa. Nyata yang untuk mengerjakan bab 3 atau pembahasan yaitu menjawab dari bab 1 sampai bab 5 seperti itu. Sedangkan kita mata kuliahnya terbatas gitu kan. Kalau skripsi aja tidak mungkin dan 1 bulan. Rata-rata tuh 1 semester. Rata-rata paling cepat tuh 1 semester skripsi. Artinya 1 semester itu 6 bulan atau 4 bulan bisa dapat walaupun belum sempurna. Nah, yang saya yakin Nesti dia bingung nih kelompok ini. Karena dia semua bab dan 2 skripsi, akhirnya dia bingung. Judulnya aja tanda tanya menurut saya. Analisis penyebab, coba dilihat judulnya. Judul covernya. Oke. Analisis penyebab kalimat. Tuh ingat. Analisis penyebab kalimat menjadi tidak efektif dalam skripsi taruna. Seharusnya nggak usah pakai penyebab lagi. Analisis kalimat tidak efektif, gitu langsung, nggak usah pakai penyebab. Kan Anda mau cari sebabnya. Jadi tidak perlu sebenarnya menggunakan penyebab. Jadi analisis kalimat tidak efektif di atau dalam skripsi taruna, 1 aja.
atau satu itu misalnya satu skripsi aja. Tapi kan Anda udah dua skripsi nggak apa-apa. Kalau memang mau diperbaiki boleh, silakan. Untuk enaknya lagi nih dan judulnya supaya Anda nggak banyak kerjaan, analisis kalimat tidak efektif pada kata pengantar misalnya atau abstrak. Pilih deh, kan abstrak kan dikit. Nah kalau ada dua nggak apa-apa, kamu bedahnya cuma dua abstrak tapi dua skripsi, cepet tuh dan satu abstrak yang punya A banyak salah, satu yang abstrak lagi Pak skripsi B misalnya tidak terlalu banyak salah. Nah itu keren tuh dan kalau penyebab kita pasti nanti cari tahunya sebab karena kepararelannya atau ketidaksejajarannya dan lain-lain. Itu yang akhirnya judul sama rumusan nggak nyambung dan ini bukan mengkritisi salah ya, enggak, saya tidak menyalahkan, tetapi saya minta tadi saya bilang ke Ahdan, tolong cek lagi ke skripsi kakak kelas, walaupun tidak ada analisis Ahdan misalnya di perpus nggak ada analisis gitu ya, anggap aja buka di jurnal internet gitu ya, atau di sumber internet. Ada nggak kalau judul analisis pasti rumusannya juga pakai analisis. Nah, cuma Ijar ngasih saran tadi, sarannya Anda nggak perlu sampai 5 bab dan 2 skripsi. Wah, banyak. Tetapi yang Anda bedah 2 abstrak boleh, 2 skripsi boleh. Jadi cuma dianalisis 2 abstrak itu sama 2 skripsi. Dan itu lebih cepat penulisannya atau penggarapannya atau mengerjakannya dan lain-lain. Itu sih yang akhirnya yang ketiga ini bukan pertanyaan lagi, akhirnya judulnya kurang tepat kalau menurut saya juga. Kalau Anda lihat lagi di rumusan, coba balik terus, nah lihat nih ya, ada batasan masalah gitu kan. Tujuannya kan tadi ada kan ya, maaf coba dan Aurel, tujuannya nggak ada ya tujuannya. Ada. Nah, mengetahui kalimat efektif penulisan, oke. Berarti kan ada satu kejanggalan. Kenapa kejanggalan? Di situ menggunakan kata pengaruh sama penyebab. Ya, janggalnya di situ menurut saya. Ya akhirnya Anda bingung. Nah, di pembatasan juga Anda bingung karena sampai 5 bab. Itu sih kritik saya atau saran saya. Walaupun nih PPT sebenarnya lebih cepat penjelasannya Akdan, tetapi nalar semua teman-teman jalan. Arti nalar logikanya main, kayak Esti main tadi, Hana juga main, artinya main bisa menerka. Karena kan kalau PPT kan tidak selengkap seperti PDF atau Word. Semua file kan kelihatan letak salahnya kan gitu. Sedangkan PPT kan Anda udah ringkas, yang penting ini masukkan ke PPT. Nah, sedangkan kami sebagai pembaca pun akhirnya tidak megang data seperti dosen pembimbing yang punya tebal skripsinya gitu ya, hanya melihat dan membaca saja. Ya akhirnya kita masih bingung dalam menganalisa itu. Itu sekilas dari saya bab 1. Mohon tolong di cross check lagi dan dicek lagi kebenaran sumbernya. Oke, terima kasih Hadan. Lanjut ke bab 2. Kalau ada yang ditanyakan kelompok 2 nanti saja di bagian bab 2 ya. Oke, terima kasih. Lanjut ke bab 2. Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke moderator. Siap. Terima kasih pembina, terima kasih teman-teman yang sudah memberikan kritik dan saran dan pertanyaan kelompok kami. Selanjutnya, terima kasih juga untuk rekan saya Akademi Raffi karena telah mempresentasikan bab 1. Selanjutnya bab 2 ini akan saya lanjutkan tinjauan pustaka. Apa itu kalimat? Menurut beberapa ahli, kalimat memiliki arti sendiri. Contohnya, menurut Darjo Widojo tahun 1988 nomor 254 menyatakan bahwa kalimat ialah bagian terkecil dari suatu ujaran atau teks ataupun wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Dan juga menurut Slamet Mulyana tahun 1969 menjelaskan kalimat sebagai keseluruhan pemakaian kata yang
yang berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin yang dipakai hanya satu kata, mungkin juga lebih. Konsep teori. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah sebuah tuturan lisan yang harus dapat membagikan kembali gagasan yang dimiliki oleh pendengar. Persis sama dengan apa yang disampaikan pembicaranya. Menurut Zubat Nurul Yakin dalam bukunya yang berjudul Bahasa Indonesia Keilmuan, bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menimbulkan kembali ide-ide pada pikiran pendengar ataupun pembaca, seperti yang ada dalam pikiran pembicara ataupun penulis. Kalimat efektif adalah sebuah tuturan lisan yang harus dapat membagikan kembali gagasan yang dimiliki oleh pendengar, persis dengan apa yang disampaikan pembicaranya. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nomor 1, kalimat efektif harus secara tepat dapat mewakili gagasan atau perasaan dari seorang penulis. Yang kedua, sanggup menimbulkan gagasan yang sama tepatnya dalam pikiran pendengar atau pembaca seperti yang dipikirkan oleh pembicara atau penulis. Apa itu kalimat tidak efektif? Kalimat tidak efektif berarti merupakan susunan kalimat yang tidak mengacu pada kaidah yang berlaku serta tidak mengandung unsur-unsur penting dari sebuah kalimat yang baik dan benar. Pada kalimat ini terkadang tidak terdapat unsur subjek, predikat, objek, dan juga keterangan yang menjadi dasar penyusunan sebuah kalimat menjadi mudah dipahami dan jelas. Secara umum, kalimat tidak efektif lebih sulit dipahami karena penggunaan kata yang tidak efektif atau penempatan kata yang kurang tepat. Kalimat tidak efektif tidak akan memberikan efek tertentu dalam komunikasi, terutama untuk memperjelas informasi. Ciri-ciri yang paling umum tentunya terdapat pada penggunaan kata yang kurang tepat, sehingga sangat berlawanan dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Tak hanya itu, ada pun beberapa ciri-ciri lainnya dari kalimat yang tidak efektif. Yang pertama, penggunaan kata yang mubazir. Yang kedua, tidak memiliki unsur pokok, minimal subjek dan juga predikat. Yang ketiga, diksi yang kurang tepat. Yang keempat, tidak sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang kelima, tidak adanya kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, tidak terdapat penekanan pada ide pokok. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian yang kami laksanakan, penelitian ini untuk penggunaan karya tulis ilmiah ini dilakukan selama 1 minggu dan dilakukan melalui 2 sesi, yaitu persiapan bahan-bahan untuk penelitian berupa referensi-referensi dan juga pelaksanaan berupa pengerjaan karya tulis yang dibagi masing-masing. Dan penelitian ini dilaksanakan di daerah kampus Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Untuk metode sendiri, pada penelitian ini, untuk mengerjakan karya tulis ilmiah ini menggunakan jenis penelitian berupa deskripsi kualitatif, yang mana kami tidak menggunakan angket ataupun berupa survei, melainkan menggunakan perbandingan antara 2 skripsi atau karya tulis ilmiah dari senior kami. Subjek untuk penelitian ini kali ini adalah Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sedangkan objek penelitian ini kali ini adalah skripsi Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Sekian presentasi dari bab 2. Jika ada yang ingin bertanya, terutama dari kelompok 1 dan juga dari Pak Ijar, dipersilakan. Ya, silakan kelompok 2. Yang belum bertanya, kelompok 2 boleh ditanyakan. Mohon izin, pembina. Baik, silakan. Izin untuk bertanya mengenai metode penelitian ini. Menurut kelompok 1, apa yang membuat penelitian dengan deskripsi kualitatif itu lebih bisa mendapatkan hasil yang signifikan dalam analisis yang dilakukan ini daripada metode yang lainnya? Siap, terima kasih. Mohon izin, Pembina. Ya, silakan. Biar. Mohon izin, Pembina, izin bertanya kepada kelompok 1, Pembina. Terkait mengenai metode penelitian juga, Pembina.
berdasarkan metode penelitian yang kalian ambil, yakni penelitian secara deskripsi kualitatif, apa sih kesulitan yang kelompok 1 temui ini dalam melaksanakan dalam melakukan analisis kepada 2 skripsi tersebut? Karena kan 2 skripsi itu kan menurut saya kan cukup banyak, sedangkan waktu yang kalian tentukan itu hanya waktu pengerjaan itu sekitar 3 minggu saja. Apa saja sih kesulitan yang kalian temuin? Dan saya sedikit menanggapi ya, mungkin sesuai dengan materi kalian yaitu tentang kalimat efektif, mungkin dalam PPT-nya ini terdapat beberapa kalimat yang tidak efektif yang saya temuin. Jadi maunya kalau kalian sudah membahas tentang kalimat efektif, kata-kata dalam PPT-nya pun juga kalau bisa efektif juga gitu. Jangan ada kemubaziran seperti pada slide sebelumnya tadi. Siap, Kasih terima kasih. contohnya, Dias, contohnya. Izin pembina, tadi pada yang mubazir tadi saya lihat pada saat penjelasan kalimat tidak efektif, di situ ada kemubaziran 2 kata, yakni kalimat tidak efektif berarti merupakan. Maksud saya lebih baiknya langsung saja gitu, kalimat tidak efektif merupakan gitu. Tidak ada terjadinya pengulangan kata seperti itu, Bunda. Siap, terima kasih, Bunda. Baik, terima kasih. Cukup 2 penanya, sementara 2 dulu aja ya. Oke. Masih ada berapa lagi, Dias? Anggotanya yang belum bertanya? Siap, ada 3 lagi, Bunda. 3, oke. Baik. Silakan Gabriel dan kawan-kawan boleh menjawab dulu. Silakan diskusi. Ya, mohon izin pembina dan rekan-rekan mohon izin menjawab. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Erva mengenai metode kualitatif yang kami gunakan. Di sini kenapa kami menggunakan metode
kualitatif karena metode kualitatif ini yang dia itu fokus pada pengamatan itu secara mendalam. Jadi penggunaan kualitatif ini penelitian yang bersifat deskripsi dan cenderung menganalisis. Jadi proses dan maknanya lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif sehingga kami menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini. Mohon izin pemilihan. Mohon izin pemilihan rekan-rekan di sini untuk menanggapi pertanyaan dari rekan Dias. Namun sebelumnya saya juga ingin mengomentari tentang pendapat Dias yang mengatakan bahwa di PPT kami terdapat kalimat yang tidak efektif. Jadi saya juga ingin mengomentari ketika bertanya juga sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Jadi rekan Dias tadi mengatakan terkait mengenai. Jadi sebaiknya menurut saya ketika bertanya juga menggunakan kalimat efektif, yaitu hanya dengan menggunakan mengenai. Kemudian untuk menanggapi pertanyaannya, kesulitan apa yang ditemukan ketika menggunakan metode kualitatif, yaitu di bagian analisis, di mana pada pekerjaan kami menggunakan 2 skripsi, di mana kami harus mencari setiap kalimat tidak efektif pada 2 skripsi tersebut, dan itu cukup menguras pikiran dan tenaga. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Doso sudah memberikan jawaban sama Kristi. Bagian bab 2 memang teori ya Doso. Walaupun saya belum melihat secara spesifik, saya tidak tahu kalau Doso dan kawan-kawan sudah melihat atau belum skripsi kakak kelas ya. Jujur boleh tahu gak, Anda sebenarnya udah pada ngeliat skripsi kakak kelas belum menulis ini? Pertanyaan pertama dulu deh. Udah melihat contoh skripsi kakak kelas belum? Kan Anda nuliskan tadi 2 bab nih. Bab 1 sampai bab 5. Kan begitu kan? Nah, lalu maksud saya ada gak judul yang seperti Anda analisis? Apakah ada? Siapa yang bertanya? Untuk judul itu maksudnya kayak gimana ya? Ya, maksudnya kan judul Anda kan analisis nih Gabriel. Nah, maksud saya di skripsi kakak kelas, apakah ada yang judulnya sama dengan Anda analisis? Saya minta depannya doang, analisis ada gak? Udah sempat lihat belum? Bukan lengkap kayak Anda, bukan. Maksudnya saya cuma minta ada tidak judul Anda analisis, di skripsi kakak kelas ada analisis. Mohon izin pemilihan. Kami juga menggunakan 2 skripsi, di mana skripsi pertama berjudul analisis. Oh, judul analisis juga ya. Dua-duanya apa salah satu? Yang kamu ini kerjakan satu yang skripsi yang kedua. Skripsi yang kedua. Tadi di bab 1 ada gak ya? Judulnya dia. Coba Pajar boleh lihat gak? Bab 1-nya tadi ada gak? Tadi di bab pertama menggunakan pengaruh pemilih. Oh, nih ya. Analisis ya. Analisis perubahan ya. Yang kedua pengaruh ya, begitu ya? Siap. Oke, baik. Terima kasih Doso sudah memperjelas. Lalu Doso dan kawan-kawan, di contoh skripsi yang analisis perubahan kolom itu, stres. Maksud saya, ada tidak
bagian bab 2 tentang penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu? Bisa bantu cross check. Ada tidak? Karena tadi punya Anda saya lihat di PPT tidak ada. Penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu, ada tidak? Mohon izin peminat tidak ada, Bung. Jadi tidak ada ya, Doso ya. Di bab Siapa, 2 Bung? ada bagian subbab namanya penelitian sebelumnya. Tidak ada ya. Kalau pengaruh ada gak? Kan tadi ada 2 judul nih, pengaruh. Ada gak penelitian sebelumnya sama terdahulu? Kalau Esti punya juga boleh, teman-teman Dias dan kawan-kawan boleh rakin. Ini kan Doso tadi mengatakan tidak ada analisis. Sekarang lagi cross check pengaruh. Bagaimana, Doso? Ada judul pengaruh? Penelitian Siap, tidak juga, Bung. tidak juga. Oke, baik. Ini buat pemahaman kita semua ya. Sebenarnya salah satu itu harus ada penelitian sebelumnya atau terdahulu untuk membandingkan. Tapi nggak apa-apa. Berarti dosen pembimbing ada yang mengarahkan, Doso, ada yang tidak. Artinya tidak semua dosen mengarahkan ada penelitian sebelum dan terdahulu. Ya, intinya saya sampaikan sekedar informasi. Rata-rata harus ada sebenarnya, tapi tidak semua dosen pembimbing meminta. Lalu boleh bantu lagi Doso di judul analisis. Perumusannya kan ada tuh judul kakak kelas analisis. Di perumusan masalahnya ada gak kalimat misalnya apakah atau bagaimana analisis atau adakah tulisan kayak nomor 3 bagaimana pengaruh gitu. Ada gak? Peminat masih menjawab, Peminat. Boleh Gabriel. Untuk rumusan masalah yang dianalisis, yang pertama, bagaimana mekanisme sumber dan distribusi slip yang terjadi pada gempa bumi Palu. Baik. Yang kedua, bagaimana kolom stres spesial yang terjadi pada saat terjadi gempa bumi Palu. Baik. Cuma 2 ya berarti ya Gabriel ya? Siap ya, Peminat. Baik. Berarti tidak ada kalimat kata pengaruh ya, Gabriel ya. Judul analisis tidak ada kalimatnya bagaimana pengaruh kalimat gitu ya. Tidak ada. Ya, baik. Kalau judulnya pengaruh ada gak kalimat rumusan masalahnya bagaimana atau apakah ada pengaruh gitu?
Mohon Pemina, untuk yang judul pengaruh ada 3 rumus masalah. Baik. Yang pertama, bagaimana dampak klasifikasi kekasaran Manning pada inundasi tsunami dengan data DSM menggunakan tsunami N2. Ya. Yang kedua, bagaimana dampak klasifikasi kekasaran Manning pada inundasi tsunami dengan data DTM menggunakan tsunami N2. Yang ketiga, bagaimana jalur evakuasi berdasarkan pemodelan tsunami N2 dengan sumber gempa bumi rigiditas rendah. Baik, terima kasih Gabriel. Yang nomor 2 berhubungan tuh Gabriel, judulnya pengaruh tapi ada dampak ya. Nah, masih berhubungan itu. Nah, itu sekilas info buat teman-teman. Terus di bagian bab 2-nya analisis sama bagian bab 2-nya si pengaruh ada kata hipotesis gak? Tolong bantu cek. Skripsi kakak kelas yang analisis sama pengaruh ada tidak di bab 2 bagian subbabnya hipotesis? Karena kan tadi saya lihat PPT Anda nggak ada hipotesis ya Doso ya? Siapa Bina? Maksud saya kita saling cross check dan kita belajar maksudnya. Ada tidak? Nanti Pemina menjawab Pemina untuk yang pengaruh. Kalau kata hipotesis di subbab tidak ada Pemina. Tidak ada. Itu pengaruh ya. Oke, Cek baik. Ya, kalau kerangka berpikir ada? Yang model penelitian. Pertama subbabnya ada tulisannya namanya kerangka berpikir atau model penelitian. Yang pakai bagan. Pengaruh. Adanya ini Pemina, landasan teori. Landasan teori. Tinjauan pustaka, landasan teori. Subbab lainnya nggak ada? Kata kerangka berpikir atau model penelitian nggak ada? Model matematis penjalanan tsunami Pemina. Penjabaran apa? Gabriel maaf. Model matematis penjalanan tsunami. Model. Berarti bentuknya bagan bukan? Pemina di sini paragraf. Paragraf dan ada rumus-rumus Pemina. Oh, rumus-rumus, bukan gambar diagram gitu ya? Tanda panah gitu. X1 Y1 gitu nggak ada? Ini rumus kayak ini rumus matematika, terus yang bawahnya juga ada gambar diagram Pemina. Gambar diagram itu ada tulisan gini gak Gabriel? X1 atau Y1 ada gak? X itu maksudnya variabel yang berhubungan dengan judul. Judulnya dia kan pemodelan. Berarti nanti model penelitiannya ada kata kekasaran Manning sama pemodelan inundasi. XY-nya ada gak tanda panah gitu? Variabel X bebas, variabel Y terikat gitu. Tidak ada? Itu tidak. Tidak ada. Oke, baik. Nah, kalau analisis juga nggak ada pasti ya. Model penelitian atau itu? Nggak ada juga. Sama kerangka berpikir. Penelitian sebelumnya atau model penelitian. Tidak ada. ST ada? Sepertinya tidak ada Pemina. Tidak ada juga. Jadi di subbabnya bab 2 nggak ada penelitian sebelumnya, tidak ada model penelitian atau kerangka berpikir ya, yang pakai bagan model penelitian tanda panah gitu nggak ada ya. Variabel X dengan variabel Y nggak ada juga ya. Tidak ada Pemina. Baik, terima kasih. Nanti kalau ST dapat sumber lain, boleh ya. Artinya kita saling cross check belajar gitu. Oke, satu tambahan pertanyaan Pak Ijar. Dilihat bab 2. Tadi saya sempat melihat ada kata
bab 2-nya. Oke, terus lanjut. Nah, oke, cukup. Anda kan membahas kalimat efektif. Apakah kalimat efektif hanya satu bidang saja yang analisis? Atau ada beberapa bidang lain? Arti bidang lain gini loh. Kan kita pernah bahas kalimat efektif ada banyak ya Gabriel ya. Nah, yang saya ingin tanyakan Gabriel, di bagian bab 2 ini pastikan berhubungan dengan bab 3 atau bab 4. Menjelaskan misalnya contoh, kan kata Anda kan tadi ada bab 1 sampai bab 5 dianalisis. Contoh, bab 1 di screenshot ini kalimat tidak efektifnya namanya kepararelan, kesejajaran, kelogisan, ada gak begitu? Dijelasin tidak analisisnya? Di bagian bab 4 nanti. Pertanyaan saya masih basic walaupun belum ada bab 4-nya. Dijelasin nggak? Jadi kalimat efektifnya atau kalimat tidak efektifnya di bagian bab 4 tentang bab 1, oh banyak salahnya di kalimat kesejajaran. Oh bab 2 lebih banyak kesalahannya di kelogisannya dan lain. Ada nggak? Atau memang Anda general saja kalimat efektif yang dibahasnya? Mohon izin pembina. Baik, Doso. Jadi di hasil kerja kami tidak menganalisis bagian kesejajaran, keparalelan dan lain-lain, tapi kami melihat contoh kalimat efektifnya pembina. Contohnya kalimat yang mubazir, ejaan yang tidak tepat seperti itu pembina. Oh, baik. Pikiran saya kan ada materi kalimat pernah saya ajarin kalimat efektif, lalu Anda analisa gitu loh, Doso. Arti analisa dari bagian-bagian bab itu, arti dari bagian-bagian kalimat efektifnya yang kayak tadi kelogisan, kepararelan, kesejajaran. Ingat nggak waktu itu Pajar pernah jelasin Esti dan kawan-kawan dalam kalimat efektif ada beberapa bagian. Siap, benar pembina. Nah, maksud saya dikirain saya gitu nanti di bagian bab 4-nya dia jelasin gitu loh. Ini bab 1 lebih banyaknya kelogisan. Ini bagian bab 2-nya letak salahnya banyak paralel. Ternyata nih kata Doso secara general yaitu yang kalimatnya mubazir gitu ya berarti ya di dalam babnya ya. Siap, benar pembina. Oh, baik. Oke. Lanjut deh bab 3. Yuk. Kalau bisa sih saran saya Dos, kalau bisa Dos. Itu kan general tadi ya. Tambahinlah Dos 1 atau 2 bagian gitu loh Dos. Yang dimana sih yang namanya di skripsi kakak kelas itu ini loh yang tidak logis gitu. Lalu Anda jadikan kalimat logis. Contoh di screenshot nih. Doso, skripsi kakak kelasnya kan ada 2 tadi. Screenshot bab 1 misalnya ini yang tidak logis. Lalu Anda jelasin perbaikannya seperti apa yang logisnya. Oh keren tuh. Jadi Anda selain menganalisa salah punya orang, lalu Anda benarkan menjadi yang baik dalam kalimat itu, keren tuh. Jadi ada perbandingan dua hal. Ya, tambahan Pajar itu aja kalau bisa lebih baik tuh, lebih bagus. Oke, lanjut bab 3 yuk. Penelitian. Next. Yang pertama, rancangan penelitian. Penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus yang membahas, menganalisis penyebab suatu kalimat menjadi tidak efektif dalam berupa 2 skripsi Taruna STMKG yang berjudul Analisis Perubahan Kolom Stres Spasial berdasarkan model Caesar terbatas dan Pengaruh Kekerasan Manning terhadap pemodelan induksi di Cilacap. Mendeskripsikan wujud kalimat tidak efektif serta mengetahui faktor-faktor penyebab taruna-taruni sekolah tinggi meteorologi dan klimatologi melakukan kesalahan dalam menulis skripsi. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode ini dilakukan secara terus-menerus dari awal penelitian hingga analisis data. Penelitian dimulai dari pengumpulan data, proses pengolahan data, hingga interpretasi hasil pengolahan data. Next. Selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian ini adalah 2 skripsi Taruna-Taruni STMKG yang berjudul Analisis Perubahan
dan pengaruh kekerasan mining terhadap pemodelan industri di Cilacap yang disusun oleh Muhammad Mahfud Makodas. Dan penelitian ini berupa data kualitatif maupun pendapat atau opini yang diperlukan dalam pengolahan data di objek penelitian yang sudah dipilih sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya oleh Sugiono pada tahun 2009. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu variabel bebas dan variabel dependen yaitu variabel terikat. Yang pertama variabel independen atau variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen, variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat tidak efektif. Selanjutnya, variabel dependen atau variabel terikat. Variabel dependen ini merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah skripsi taruna-taruni STMKG. Mohon izin pembina, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Yang kemudian yaitu pengumpulan data. Ada beberapa data yang perlu dikumpulkan sebelum penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur. Data studi literatur yang digunakan berupa 2 skripsi taruna STMKG yang berjudul Analisis Perubahan Kolom Stres Spasial berdasarkan model sesar terbatas dan pengaruh kekerasan mining terhadap pemodelan inundasi di Cilacap. Data tersebut kami kumpulkan melalui teknik membaca dan mencatat setiap kalimat tidak efektif dalam kedua skripsi tersebut. Kemudian untuk pengolahan data sendiri, setelah diperolehnya data-data kalimat tidak efektif yang terdapat dalam kedua skripsi taruna STMKG, kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data. Analisis data sendiri adalah suatu kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikannya sehingga diperoleh satu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Tahapan dalam teknik menganalisis data ini yaitu yang pertama, teknik inventarisasi. Teknik inventarisasi ini sendiri adalah peneliti mengumpulkan data dan mencatat data kalimat tidak efektif yang terdapat dalam kedua skripsi taruna STMKG. Yang kedua yaitu teknik identifikasi. Teknik identifikasi ini sendiri yaitu peneliti mengidentifikasi kalimat tidak efektif dalam kedua skripsi dengan cara memberi tanda warna merah pada kalimat tidak efektif. Setelah itu teknik klasifikasi. Pada tahap teknik ini yaitu mengklasifikasikan setiap kalimat tidak efektif berdasarkan jenis kesalahan kalimat dalam kedua skripsi taruna STMKG. Yang keempat yaitu teknik paparan. Peneliti mendeskripsikan letak kesalahan kalimat tidak efektif, kemudian menjelaskan perbaikan dari kalimat tidak efektif yang terdapat dalam kedua skripsi taruna STMKG. Kemudian yaitu lanjut selanjutnya yaitu verifikasi. Verifikasi secara kualitatif dilakukan dengan cara membahas dan menganalisis kalimat tidak efektif yang meliputi kalimat yang rancu, penggunaan kata-kata yang berlebihan, kalimat yang menimbulkan tafsiran ganda, ketidakjelasan unsur kalimat, kemubaziran preposisi dan kata, kesalahan nalar, penggunaan kalimat yang menyimpang, ketidakpastian bentuk kata, pengaruh bahasa daerah, serta pengaruh bahasa asing. Berikut merupakan diagram alir. Dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data, yang pengolahan data itu sendiri terdiri dari teknik inventarisasi, teknik identifikasi, teknik klasifikasi, dan teknik
paparan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan Christian dan rekan Fatul. Berikutnya sesi pertanyaan untuk bab 3 kepada teman-teman dari kelompok 2 yang ingin bertanya dan juga dari pemilih sendiri dipersilakan. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan, saya Alwan Zaki Hawari dari kelompok 2 ingin bertanya. Jadi di sini tampilkan ada beberapa tahapan pengolahan data, yaitu ada teknik inventarisasi, teknik identifikasi, teknik klasifikasi, dan teknik paparan. Dari empat teknik tersebut, menurut kelompok 1 mana bagian yang harus paling diperhatikan pada saat melakukan pengolahan data? Siap, terima kasih pembina. Baik, silakan. Tadi dia ada 2 orang lagi ya, atau 3 yang belum bertanya ya? Siap, 3 lagi pembina. Baik, oke, terima kasih. Lanjut, berarti sisa 2 ya? Siap, benar pembina. Ya, silakan, satu lagi. Mohon izin pembina. Mohon izin untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa mengaktifkan kamera karena di tempat saya jaringannya kurang stabil. Baik, boleh, silakan. Siap. Pertanyaan saya, sebelumnya rekan Gabriel mengatakan kalau dia tidak menemukan literatur yang penelitiannya sama dengan penelitian kali ini. Dari metode penelitian yang telah dilakukan, mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, dan sebagainya, mungkin ada kesulitan dan suatu masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut dalam mencarinya. Apakah ada saran dari peneliti yang saat ini kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan judul yang sama? Dan apakah ada cara atau langkah-langkah mungkin yang bisa kami lakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dalam penggunaan kalimat efektif untuk kelompok kami selanjutnya di minggu depan? Siap, terima kasih Bu Mina. Ya, silakan Gabriel dan kawan-kawan didiskusikan. Setelah itu nanti Pak Ijan. Terima kasih. Mohon izin menjawab, pembina mohon izin menjawab pertanyaan Saudara Alwan. Untuk teknik yang diperhatikan sendiri, menurut saya teknik inventarisasi, yaitu pengumpulan data kalimat tidak efektif sendiri, pembina. Karena menurut saya kalau kalimat tersebut tidak efektif, itu akan menimbulkan suatu keambiguan atau makna ganda dan membuat tujuan dari penulisan sendiri itu jadi rancu, pembina. Sebenarnya untuk teknik sendiri sebenarnya semuanya penting gitu untuk mengklasifikasikan bagian kalimat efektif mana yang itu termasuk kalimat tidak efektif itu sendiri termasuk dalam klasifikasi mana gitu, pembina. Apakah pleonasme ataukah tidak baku, keefektifan suatu kalimat itu tidak baku, itu, pembina. Sekian jawaban dari saya. Ya, silakan kalau ingin menanggapi boleh. Yang tadi bertanya dan masih ada satu jawaban, silakan. Mohon izin untuk pertanyaan tersebut mungkin sudah cukup jawabannya pembina. Siap, terima kasih pembina. Baik.
Baik, silakan berikutnya. Mina mohon izin untuk rekan Ahmad Armanda untuk pertanyaannya apakah bisa diulangi kembali? Mohon izin Mina, mohon izin untuk mengulangi pertanyaan. Tadi sebelumnya rekan Gabriel mengatakan kalau dia ada menemukan literatur yang sama, tapi itu hanya terkait pada ciri kalimat efektif dan sebagainya. Kemudian apakah ada kesulitan yang ditemukan oleh peneliti yaitu rekan Gabriel dan kawan-kawan dalam mengumpulkan data ataupun pengolahan data terkait penelitian yang dilakukan saat ini? Dan apakah rekan Gabriel memiliki saran untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dengan judul yang sama dengan mohon izin mengulangi, apakah rekan Gabriel memiliki saran untuk peneliti selanjutnya yang memiliki judul yang sama dengan penelitian tersebut untuk meneliti judul yang sama? Dan kemudian apakah rekan Gabriel memiliki cara atau langkah-langkah yang mungkin bisa kami lakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penulisan penelitian kami di minggu depan terkait dengan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif? Siap, terima kasih Bu Mina. Mohon izin Pemina, mohon izin menjawab pertanyaan dari rekan Ahmad Armanda. Untuk kesulitannya mungkin kami kesulitan karena harus mengecek kembali dua skripsi ya, karena dua skripsi itu sangat banyak. Dan untuk yang kedua, saran untuk peneliti selanjutnya yaitu dengan mengecek kembali kalimat-kalimat yang terdapat di dalam skripsi dan disesuaikan dengan PUEBI. Siap, terima kasih Pemina. Baik, terima kasih Adrian dan kawan-kawan. Saya ingin bertanya ke Anda nih, Anda sebenarnya menulis ini sudah saling meng-cross-check PUEBI atau tidak? Contoh, tadi di bagian PPT saya lihat tulisannya objek, tapi di dalam paragraf objek. Nah, yang mana yang benar tuh? Itu satu. Kedua, verifikasi. Yang benar verifikasi atau verifikasi? Coba cross-check. Menurut Mina, untuk kebenaran verifikasi Mina. Di situ Mina di situ karena mungkin ada kesalahan penulisan atau typos titik penulisannya, dan tadi mungkin yang untuk terakhir kali lupa di cross check. Sudah di cross di PUEBI verifikasi. Jadi yang vere-nya diganti i gitu. Siapa Mina? Udah dicek ya di PUEBI ya. Jadi verifikasi ya. Oke. Terus yang objek tadi juga saya lihat di slide sebelumnya. Ini karena PPT jadi nggak terlalu banyak nih apa ketahuannya Gabriel gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini kan buat pengalaman Anda nanti kalau menjelaskan hati-hati. Ada di slide sebelumnya itu saya lihat tadi ada tulisan objek. Nah, itu ya. Objek. Ya. Jadi nanti Anda nulis penelitian juga hati-hati nih.
ya seperti apa yang benarnya dan lain-lain. Oke, itu saja supaya cepat karena masih ada bab 4 dan bab 5. Nanti tolong dicek lagi setiap paragraf ya Gabriel dan kelompok yang sudah maju, cek kalimat-kalimat paragraf karena Pager bukan nilai after before-nya doang, Gabriel. Bukan menilai after before videonya saja tapi one by one paragraf dalam semua komponen Pager ngecek. Setelah itu nanti Anda kirim ke si matris. Lanjut bab 4. Mohon izin Pembina dan rekan-rekan izin untuk melanjutkan presentasi bab 4 yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Next. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, jadi kami menganalisis dua buah skripsi, yaitu skripsi pertama berjudul pengaruh kekasaran maning terhadap pemodelan inundasi di Cilacap oleh Senior Muhammad Mahfud Mukodas. Kemudian skripsi yang kedua analisis perubahan kolom stres spasial berdasarkan model sesar terbatas, studi kasus gempa bumi Palu 28 September 2018 oleh Senior Kevin Hanyu Clinton Bulur. Jadi bagian-bagian yang kami analisis yaitu bagian kalimat efektif, di mana penyebab ketidakefektifan suatu kalimat ada beberapa, seperti misalnya pleonasme, ambiguitas, struktur dan ejaan yang tidak baku, penggunaan kata yang mubazir. Next. Jadi dari dua skripsi yang telah kami analisis, kami menemukan beberapa kalimat yang tidak efektif. Jadi pada penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku, sebagai contoh pada skripsi pertama kami menemukan kalimat ketiga lempeng tersebut adalah lempeng Samudra Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Samudra Pasifik di sebelah timur, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan ditambah lempeng Laut Filipina. Jadi pada kalimat ini yang membuat kalimat tersebut menjadi tidak efektif adalah kata samudra, di mana kata tersebut merupakan kata tidak baku. Dan kata baku dari samudra adalah samudra, tidak menggunakan huruf E setelah D. Jadi perbaikan dari kalimat tersebut adalah ketiga lempeng tersebut adalah lempeng Samudra Indo-Australia di sebelah selatan, lempeng Samudra Pasifik di sebelah timur, lempeng Eurasia di sebelah utara, dan ditambah lempeng Laut Filipina. Kemudian pada skripsi yang kedua, penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku, kami menemukan kalimat pada distribusi asperitas yang diperoleh, diketahui jika asperitas tidak hanya mempengaruhi pola seismitas seperti urutan foreshock, mainshock, dan aftershock, namun juga mempengaruhi distribusi pelepasan energi terbesar. Pada kalimat ini yang mengakibatkan kalimat tersebut menjadi tidak efektif adalah kata mempengaruhi, di mana kata baku dari mempengaruhi adalah memengaruhi dengan tidak menggunakan huruf P. Jadi perbaikan dari kalimat ini adalah pada distribusi asperitas yang diperoleh, diketahui jika asperitas tidak hanya mempengaruhi pola seismitas seperti ukuran foreshock, mainshock, dan aftershock, namun juga mempengaruhi distribusi pelepasan energi terbesar. Next. Kemudian pada faktor yang kedua, faktor yang paling banyak kami temui adalah penggunaan kata yang mubazir. Seperti misalnya pada skripsi yang pertama, permukaan air laut mulai naik pada 9.30 UTC dengan ketinggian maksimum 90 cm lebih cepat daripada data tide gauge yang naik pada pukul 19 UTC dengan ketinggian maksimum 87 cm. Pada kalimat ini yang mengakibatkan tidak efektif adalah kata daripada, di mana kata daripada ini adalah kalimat yang mubazir sehingga cukup diganti dengan kata dari saja. Sehingga perbaikan yang tepat adalah permukaan air laut mulai naik pada 9:10 UTC dengan ketinggian maksimum 90 cm lebih cepat dari data tide gauge yang naik pada pukul 9.12 UTC dengan ketinggian maksimum 87 cm. Kemudian pada skripsi yang kedua, penggunaan kata yang mubazir sebagai contohnya adalah orang tua saya, ayah Daniel Raidel Samuel Wulur dan ibu Juliastri Asbita Baganu, dan saudara kandung saya Gabriel Matthew Jo Henry Wulur yang selalu memberikan dukungan serta doa.
pada kalimat ini yang mengakibatkan kalimat tersebut menjadi tidak efektif adalah menggunakan dua kata dan, sehingga kata dan sebelum iu harus dihilangkan, sehingga perbaikan yang benar adalah orang tua saya, ayah Daniel Riddle Samuel Wulur, ibu Julia Sri Asmita Baganu, dan saudara kandung saya Gabriel Matthew Jo Henry Wulur yang selalu memberikan dukungan serta doa. Jadi dari kedua skripsi ini kami menemukan total 43 kalimat tidak efektif, di mana 40 diantaranya ditemukan pada skripsi yang kedua, pada penyebab struktur dan izan yang tidak baku, di mana pada skripsi yang kedua banyak menggunakan struktur dan izan yang tidak baku, sehingga mengakibatkan kalimat-kalimat dalam skripsi tersebut sejumlah 40 kalimat tidak efektif. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya Ira. Mohon izin pembina, mohon izin rekan-rekan, izin melanjutkan presentasi bab 4 untuk penyebab pemilihan kata yang tidak tepat sehingga kalimat yang efektif menjadi tidak efektif, itu pada skripsi yang pertama mulai dilakukan dengan menggunakan hit frog stage yang pertama kali ditemukan oleh tokoh universitas. Untuk perbaikannya, penyelesaian persamaan secara numerik dilakukan dengan menggunakan metode berbeda hingga hit frog stage yang pertama kali ditemukan oleh tokoh universitas, yaitu untuk pemilihan kata yang tidak tepat pada kata beda. Kata beda ini diganti dengan kata beda. Selanjutnya, hasil analisis dengan penyebab dewan kesalahan terdapat pada kalimat. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan hormati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada perbaikannya. Untuk sesi bab 4-nya, untuk itu kepada teman-teman dan juga pembina yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, silakan yang ingin bertanya. Masih ada satu lagi atau berapa, Chris? Dias yang belum bertanya? Izin pembina, tinggal satu lagi pembina. Oke, silakan. Pembina, maaf pembina, untuk kesalahannya ternyata masih ada kelanjutannya dari bab 4. Tadi rekan Ira mengonfirmasi kalau dia terkeluar dari MIT. Jadi mungkin akan dilanjutkan oleh rekan Ira, Pak. Terima kasih, Pak. Gabriel, kenapa tadi? Maaf, saya ada gangguan sinyal. Izin pembina. Baik. Lalu kelompok Hesti dan kawan-kawan ada yang bertanya lagi? Siap, mohon izin pembina. Ya, saya siap. Mohon izin bertanya. Baik. Mohon izin bertanya kepada kelompok 1. Menurut kalian unsur penyebab yang paling dominan dari penelitian yang kalian analisis ini? Jadi kan dari judul kalian tadi adalah penyebab kalimat menjadi tidak efektif dalam skripsi Taruni STMKJ. Sedangkan di sini kalian hanya menjelaskan poin-poin kesalahan taruna-taruni dari skripsi Taruni STMKJ. Yang saya tanyakan adalah poin utama penyebab sehingga taruna-taruni STMKJ bisa melakukan kesalahan sehingga membuat kalimatnya tidak efektif. Siap, terima kasih, Mina.
Mohon izin Pemina. Izin menjawab pertanyaan dari rekan Chelsea, yaitu pertanyaan penyebab utama mengapa taruna-taruni STMKG melakukan kesalahan sehingga kalimat menjadi kalimat tidak efektif. Yang pertama, mungkin penyebab utamanya karena kurang teliti dalam melakukan penulisan dan tidak mengecek kembali kalimat itu, apakah kalimat itu sudah efektif atau belum. Siap, terima kasih Pemina. Mohon izin Pemina. Silakan Sil, bagaimana? Mohon izin Pemina, mohon izin menyanggah jawaban dari Aurelia. Kalau saya tidak salah, setiap skripsi pasti ada revisi-revisi terus. Jadi kalimat-kalimat yang tidak efektif harusnya itu kalau mereka ya tidak teliti pasti akan seharusnya harus diperbaiki karena jangka waktu membuat skripsi panjang. Karena kalau menurut saya cuman karena kurang teliti kayaknya kurang. Terima kasih Mina. Baik, terima kasih Cecil sudah bertanya dan menyanggah. Cukup dari kelompok 2, kalau ada yang bertanya nanti setelah Fajar. Saya ingin bertanya ke tim Gabriel dan kawan-kawan. Apakah di bagian bab 4 ini, di Word-nya, ada sesuai penjelasan seperti Doso tidak? Kan tadi Doso mengatakan skripsi yang kedua 42 kesalahan, skripsi 1 berapa kesalahan tadi gitu kan? Ada gak di Word-nya? Siap, ada Pemina. Ada, bisa kasih lihat ke Fajar? Contoh tabel atau apa gitu kalau memang dibuat. Kalau memang ada di Word-nya boleh Fajar lihat. Yang mana jadinya? Tadi ada skripsi 1 berapa nomor kesalahannya, skripsi 2 berapa nomor? Bagaimana Doso? Benar?
Ada? Mohon izin Pembina. Seperti yang tampak di layar ada 40 nomor ke bawah yang merupakan di mana yang warna merah merupakan kata yang salah dari setiap kalimat, dan pada skripsi yang kedua kebanyakan kesalahannya pada kata yang sama Pembina. Ya, maksud saya benar part 2 dibuat tabel atau modelnya seperti ini. Mohon izin Pembina, untuk tabel tidak Pembina, untuk modelnya seperti ini. Modelnya seperti kalimat gini ya. Coba Pembina. Nah, ini 40 benar. 42 atau berapa? Ini kan saya lihat mubazir 1. Penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku ada 1, 2. Maksud saya enggak ya. Ada 39 Pembina ke bawah Pembina. Iya, maksud saya ini tadi enggak abjad kan ya? Harusnya kan diabjadin tuh. Siapa Pembina? 39. Ini skripsi 1 39, skripsi 2 42. Izin Pembina, di skripsi yang pertama ada 4 Pembina, kemudian di skripsi yang kedua 39 Pembina. Oh, jadi skripsi pertama ada 4 kesalahan dari semua bab. Siap Pembina. Sedangkan skripsi 2 semua bab ada 45. 42 apa 45? 39 Pembina. Total 43 Pembina. Total 43. Oke, baik. Nah, ini yang saya artinya ingin tanya detail seperti apa yang Anda sebutkan tadi, seperti itu. Walaupun tadi di PPT tidak semuanya ya, dosen ya. Siap Pembina. Oke. Itu sekilas pertanyaan saya supaya saya dan teman-teman lain tidak salah atau tidak bingung gitu loh apa yang Anda paparkan ini. Lalu tadi di PPT saya sempat lihat ada kata yang diperbaiki, menurut saya ada yang janggal. Coba dilihat PPT. Yang ada perbaikan. Nah, terus nah cukup. Nah, ini kan tadi yang kesalahan skripsi Anda di 2, skripsi 2 nih ya. Skripsi 2 maksudnya yang B gitu kan maksudnya ya. Gitu ya? Siap Pembina. Oke, baik. Ini kan adanya di kata pengantar kan? Siap benar Pembina. Nah, kalau mau enak lagi Doso dan kawan-kawan, yang tadi saya udah kasih saran Dos, dikasih keterangan di atasnya Dos. Kesalahan bab 1 misalnya, kesalahan kata pengantar. Jadi tahu ini memang ada di bab 2, nama subbabnya apa? Misalnya 2.2. Itu lebih detail lagi, bagus. Kalau ini kan saya tahu walaupun tidak disebutkan ini kalimat kata pengantar gitu kan. Nah, yang saya bingung dengan Anda nih, apakah Anda sudah lihat PUEBI atau belum ya? Saya tidak tahu. Nah, di contoh punya kesalahan skripsi 2 kan itu ada dan 2 kali. Lalu kan Anda ubah jadi 1. Gitu kan ya? Ubah jadi 1. Terus ada serta. Nah, serta di kesalahan tidak pakai koma. Lalu perbaikan juga sama, tidak pakai koma. Pertanyaan saya, seharusnya pakai koma tidak ya di serta? Seharusnya pakai koma atau tidak ya? Kalau kalimatnya seperti ini kan kalau di atas punya kesalahan skripsi 2 tidak pakai koma, sedangkan Anda juga tidak pakai koma. Nah, pertanyaan saya apakah sudah dicek ke PUEBI harus pakai koma atau tidak gitu? Ada nggak di PUEBI? Pakai koma ya? Oke. Di PUEBI kamu ceknya?
Cap, ya Bu. Baik, oke. Itu mempertegas saja yang harusnya pakai koma atau tidak. Lalu saya lihat lagi di contoh slide berikutnya. Ini pertanyaan terakhir, Dosto. Lanjut berikutnya. Oke. Yang saya ingin tanyakan, kenapa Anda pakai komanya 2 tuh ya? Oleh karena itu koma, terus hati koma. Seharusnya pakainya 2 atau 1 komanya? Setahu saya sih 1. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati, koma, penulis mengucapkan terima kasih. Karena di sini ada subjek. Subjeknya penulis. Bukan di komanya oleh karena itu. Kalau menurut saya, makanya saya ingin tahu tim Doso dan kawan-kawan. Mohon izin pembina, menurut saya hanya 1 oleh itu koma karena merupakan fasa penghubung kalimat. Jadi yang pakai komanya di hati Izin oleh karena atau itu di koma. oleh karena itu. Jadi, contohnya seperti apa? Kalau Anda lihat, bisa kasih contoh yang tadi Anda lihat, katakan pakai 1. Contoh kalimatnya apa? Coba Akhdan. Ngapain dipindahin? Mohon izin pembina memberikan contoh karena saya mengerjakan bab 1. Di sini terdapat contoh. Oleh karena itu, koma, dalam penulisan skripsi haruslah menggunakan kalimat efektif supaya tidak terjadinya kesalahan penafsiran dan penalaran. Siap, terima kasih Bu. Ya, maksudnya kalau yang koma kedua di hatinya berarti dihapus dong, Akhdan. Mohon maaf pembina, setelah hati masih ada koma pembina karena merupakan perbaikan kalimat agar tidak terjadi kesalahan Terima kasih. penafsiran. Siap, terima kasih pembina. Bab 5 tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah jam 3 lewat sekian. Saya tinggal menunggu hasil editan by Word. Kalimat paragraf kalau memang Ahdan dan kawan-kawan ingin ngambilnya cuma 1 saja, arti 1, tidak semua bab gitu, boleh. Atau mengambil bagian abstrak saja boleh dari 2 skripsi itu, silakan ya. Itu lebih ringan. Tapi kalau memang Anda udah telanjur gini juga nggak apa-apa. Tapi saya minta hati-hati dalam menulisnya dan perbaikannya.